Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiatul Azahra dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik umum konseling. Jadi, teknik umum konseling merupakan teknik konseling yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan konseling dan merupakan teknik dasar konseling yang harus dikuasai oleh seorang konselor. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan 11 jenis-jenis teknik umum konseling. Di antaranya, yang pertama yaitu perilaku attending. Nah, perilaku attending ini disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencangkup komponen kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Nah, adapun contoh perilaku attending yang baik: kepala melakukan anggukan jika setuju, ekspresi wajah tenang, ceria, dan senyum. Kemudian posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab berhadapan atau berdampingan. Kemudian tangan, variasi gerakan tangan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, menggunakan tangan untuk menekankan ucapan, kemudian selanjutnya mendengarkan. Nah, seorang konselor harus aktif, penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai berbicara. Kemudian yang kedua yaitu empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan oleh klien, merasa dan berpikir bersama dengan klien. Empati dilakukan sejalan dengan perilaku attending. Tanpa perilaku attending mustahil terbentuknya empati. Nah, terdapat dua macam empati, yaitu empati primer, yaitu bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan keinginan klien dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan terbuka. Kemudian yang kedua yaitu tingkat tinggi, yaitu empati apabila kepemahaman konselor terhadap perasaan, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh klien karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Ketakutan konselor tersebut membuat klien tersentuh dan terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam berupa perasaan, pikiran, dan pengalaman, juga termasuk dengan penderitaannya. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman. Sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbalnya, terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Kemudian yang kedua yaitu refleksi pikiran, yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Kemudian yang ketiga yaitu pengalaman, yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien dengan hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal klien. Kemudian yang keempat yaitu eksplorasi. Hal ini juga penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan teknik ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut,
tertekan, dan terancam, seperti halnya pada teknik refleksi. Terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu eksplorasi perasaan, teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan, kemudian eksplorasi pikiran, yaitu teknik untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Kemudian yang terakhir yaitu eksplorasi pengalaman, yaitu keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman-pengalaman klien. Kemudian yang kelima yaitu menangkap pesan atau paraphrasing, merupakan teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dengan teliti, mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Biasanya ditandai dengan kalimat awal, adakah atau nampaknya, dan mengganti respon klien terhadap konselor. Nah, adapun tujuan paraphrasing yaitu untuk mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami tanpa dikatakan klien. Kemudian menghadapkan apa yang dikemukakan oleh klien. Kemudian memberi arah wawancara konseling. Dan yang terakhir, pengecekan kembali persepsi konselor tentang apa yang dikemukakan klien. Kemudian yang keenam yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yaitu teknik untuk memancing siswa agar mau berbicara, mengungkapkan perasaan, pengalaman, dan pemikirannya. Dapat digunakan teknik pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang diajukan sebaiknya tidak menggunakan kata tanya, mengapa, atau apa sebabnya. Pertanyaan semacam ini akan menyulitkan klien jika dia tidak tahu alasan atau sebab-sebabnya. Oleh karenanya, lebih baik menggunakan kata tanya apakah, bagaimana, adakah, dan dapatkah. Kemudian yang ketujuh yaitu pertanyaan tertutup. Dalam konseling tidak selamanya harus menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal-hal tertentu dapat pula digunakan pertanyaan tertutup yang harus dijawab dengan kata ya atau tidak, atau dengan kata-kata singkat. Tujuan pertanyaan tertutup untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelas sesuatu, dan menghentikan pembicaraan klien yang melantur atau menyimpang jauh. Kemudian yang ke-8 yaitu dorongan minimal. Dorongan minimal adalah teknik untuk memberikan suatu dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikemukakan oleh klien. Misalnya dengan menggunakan ungkapan oh, ya, lalu, terus, dan. Nah, tujuan dorongan minimal agar klien terus berbicara dan dapat mengarah agar pembicaraan mencapai tujuan. Dorongan ini diberikan pada saat klien akan mengurangi atau menghentikan pembicaraannya, dan pada saat klien kurang memuaskan pikirannya pada pembicaraan, atau pada saat konselor ragu atas pembicaraan klien. Kemudian yang ke-9 yaitu interpretasi, yakni teknik untuk mengulas pemikiran, perasaan, dan pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori, bukan pada pandangan subjektif konselor, dengan tujuan untuk memberikan rujukan pandangan agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Kemudian yang ke-10 yaitu mengarahkan, yaitu teknik untuk mengajak dan mengarahkan klien melakukan sesuatu. Misalnya
menyuruh klien untuk bermain peran dengan konselor atau menghayalkan sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan sementara, yaitu teknik untuk menyimpulkan sementara pembicaraan sehingga arah pembicaraan semakin jelas. Tujuan menyimpulkan sementara adalah untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah dibicarakan. Kemudian menyimpulkan kemajuan hasil pembicaraan secara bertahap. Dan selanjutnya meningkatkan kualitas diskusi dan mempertajam fokus pada wawancara konseling. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teknik-teknik umum konseling. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.